Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi sahabat BSI semuanya. Pada kesempatan kultum di sesi pagi hari ini, saya akan membahas mengenai tumakninah, essential yet often forgotten. Tumakninah, dia yang esensial tapi seringkali kita lupakan. Sebelumnya kita sama ketahui bahwasanya, sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim, di mana, ada banyak sekali firman Allah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Allah yang itu, berisi tentang kewajiban dan keutamaan dari sholat. Contohnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Nah, selain kedua ayat ini itu ada banyak sekali, dalil-dalil gitu ya terkait dengan kewajiban dan keutamaan dari sholat ini. Maka, bisa kita duduk sama bahwasanya sholat adalah kewajiban bagi kita, no debat dan, ini tidak perlu untuk kita bahas lagi. Nah, dalam sholat itu ada yang namanya rukun sholat. Nah, apa itu rukun? Rukun itu adalah, gerakan atau perbuatan pokok yang wajib untuk kita lakukan dalam sholat, yang itu menentukan apakah sholat kita sah atau tidak. Jadi kalau misalkan ada salah satu saja dari rukun tersebut yang tidak kita lakukan, maka sholat kita menjadi batal atau tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat pada Nabi, ketika tasyahud akhir, kemudian membaca salam, tertib, dan tumakninah. Nah, perbuatan-perbuatan ini itu harus dilakukan dalam sholat yang kalau misalkan ada salah satu aja yang kita lewatkan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Contohnya misalkan i'tidal. Anggaplah misalkan kita udah ruku nih, terus kayak, aduh tanggung udah ngebungkuk gitu kan, kayak tinggal turun nih, tinggal sujud, akhirnya kita lewatkan itu i'tidal. Jadi habis ruku kita langsung nah itu otomatis maka sholat kita menjadi tidak sah gitu kan, dengan alasan yang tidak make sense gitu ya. Nah terus contoh lain misalkan tertib. Tertib itu kan artinya berurutan. Jadi ya habis baca, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, habis itu ruku, i'tidal, dan seterusnya. Nah terus habis itu misalkan kita ngide, habis kan harusnya sujud, tapi kita malah duduk dulu, terus habis itu baru sujud. Nah, itu maka otomatis sholat kita jadi tidak sah gitu kan. Padahal kan jelas ya, duduk di antara 2 sujud kan itu. Berarti ya duduknya itu di antara sujud dan sujud gitu kan, bukan di antara i'tidal dan sujud gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya otomatis maka tidak sah. Nah, mungkin kait gerakan, kemudian urutan gerakan sholat itu kita sudah, hafal gitu ya, karena sudah terbiasa untuk sholat setiap hari gitu kan. Nah, tapi ini berangkat dari pengalaman pribadi saya juga, itu ada satu rukun yang, kadang kita itu kurang aware gitu kalau misalkan itu tuh rukun dan kalau misalkan nggak kita lakukan maka kita jadi nggak sah gitu. Nah yaitu adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu kalau dalam konteks sholat itu artinya kita diam sejenak selama sekiranya itu untuk membaca tasbih atau subhanallah. Jadi ya kira-kira sekitar 2 sampai 3 detik lah gitu. Nah, yang itu kita lakukan ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, jadi, gimana sih emangnya praktis dari tumakninah itu gitu ya. Nah, jadi, anggaplah ketika ruku misalkan, ketika ruku itu kita pastikan dulu kalau misalkan, posisi ruku kita itu sudah sempurna. Nah, yang saya pelajari kalau misalkan untuk mau tahu ruku kita posisinya itu udah sempurna atau belum, itu kita bisa coba taruh gelas isi air di atas punggung kita pas ruku itu. Nah, terus kalau misalkan gelasnya stabil, nggak goyang-goyang atau bahkan terus airnya tumpah, itu berarti, posisi rukuknya itu udah sempurna gitu. Nah, jadi yang pertama pastiin dulu, posisinya udah sempurna, terus itu, kan di ruku ada bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, berarti habis itu kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, terus setelah selesai bacaan itu, baru letaknya tumakninah. Jadi setelah selesai baca, itu kita jeda dulu, diam sejenak selama 2 sampai 3 detik, baru kemudian kita lanjut ke i'tidal gitu. Jadi tumakninah letaknya di antara, kayak jedanya gitu antara, gerakan satu dengan gerakan lainnya gitu. Nah,
Jadi tumakninah itu dia, harus kita perhatikan baik-baik di 4 gerakan tadi, di ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Karena kalau misalkan kita nggak tumakninah, pada saat itu maka, nauzubillah min dzalik, sholat kita menjadi tidak sah gitu. Nah, ada sebuah kisah di masa Rasulullah di mana, Rasul itu melihat ada sahabat yang sholatnya itu tergesa-gesa gitu. Nah, maka ketika sudah selesai sholat, kemudian Rasul menghampirinya dan memerintahkan dia untuk, mengulang sholatnya karena tidak tumakninah gitu kan. Nah, terus ada hadis riwayat Ahmad di mana Rasulullah bersabda, "Seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasul menjawab, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Nah, ini maksudnya adalah tumakninah gitu ya. Nah, jadi hadis ini itu menekankan keharusan bagi kita untuk tumakninah dalam sholat. Nah, kemudian, kita perlu bedakan nih antara rukun dengan sunnah. Kalau rukun, kalau misalkan ditinggalkan maka menjadi tidak sah sholatnya. Tapi kalau sunnah itu ada 2 macam, ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Jadi kalau sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat itu kalau ditinggalkan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat dan tidak harus untuk sujud sahwi. Nah, contohnya sunnah hayat, contohnya itu adalah bacaan sholat selain dengan bacaan yang tadi ada di rukun. Contohnya kayak misalkan bacaan di ketika kita ruku dan sujud, itu kan ada bacaan tasbih. Nah, bacaan tasbih itu sebenarnya masuk di sunnah hayat, yang kalau misalkan kita nggak baca pas ruku dan sujud, itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat dan, tidak harus untuk sujud sahwi. Nah, maksudnya di sini adalah kita perlu, tahu prioritasnya gitu ya. Jadi, prioritaskan itu adalah rukun baru sunnah. Jadi kalau misalkan harus pilih satu, maka pilihlah rukunnya, kemudian, sunnahnya yang kedua gitu. Jadi, jangan sampai kita terus ke sunnahnya, tapi kemudian meninggalkan rukunnya. Ini sebenarnya juga berangkat dari pengalaman pribadi saya, ada miskonsepsi terkait dengan sunnah hayat ini, terkait dengan utamanya di bacaan sholat tadi. Karena mungkin dari kecil gitu kan, dari SD diajarin, kalau misalkan, gerakan sholat itu misalkan ruku habis itu kamu baca, tasbih 3 kali, terus habis itu i'tidal, terus ada bacaan i'tidal dan seterusnya. Sampai akhirnya, somehow melahirkan, miskonsepsi bahwasanya bacaan-bacaan adalah, wajib yang harus dilakukan dan kalau misalkan aku nggak baca berarti sholatku batal gitu. Nah itu kan jadi miskonsepsi ya, padahal sebenarnya bacaan sholat tadi itu tuh sunat yang kalau tidak dilakukan itu nggak apa-apa. Jadi, kalau saya pribadi juga biasanya kalau misalkan sholat, misalkan sebagai makmum gitu ya, nah itu kan harus mengikuti imam. Nah bisa dikira-kira, kira-kira cukup nggak nih waktunya? Kalau misalkan cukup berarti, aku baca tasbih 3 kali, terus habis itu tumakninah, diam sejenak 2 sampai 3 detik. Tapi kalau misalkan, oh kayaknya nggak cukup nih, berarti nggak apa-apa 1 kali baca tasbih aja, terus habis itu tumakninah. Atau bahkan kalau misalkan nggak cukup lagi waktunya, berarti ya apa, tumakninahnya aja. Jadi misalkan, nggak cukup nih waktunya, berarti ketika ruku, ya udah diposisikan gitu ya, sempurnakan posisi rukunya, terus kemudian diam sejenak 2 sampai 3 detik tanpa membaca apa-apa, terus habis itu baru bangun i'tidal gitu, seperti itu. Ya, cukup yang dapat saya sampaikan, ini murni adalah apa yang saya pahami dan pelajari selama ini. Jika ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.